Baik, sahabat dan pemirsa podcast Pasbar, Dialog Tanpa Batas masih bersama Pak John Edward. Terima kasih Pak masih bersedia menemani kami dalam program podcast Pasbar, tentunya memberikan informasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat ini Pak. Baik Pak, tadi kan kita sudah ulas tadi Pak, baik kategori-kategori, baik persyaratan-persyaratan, termasuk tadi menurut informasinya bahwa sudah 75% Pak ya. Pembangunan rumah yang terkena dampak bencana gempa ini yang kategorinya rumah rusak berat gitu Pak. Tentu dalam pelaksanaan nih Pak, dan juga mungkin selama ini masyarakat beranggapan kenapa BPBD ini lama dalam pelaksanaan ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat. Tentu ada kendala-kendala dan juga ini menjadi salah satu hal yang selalu diisukan oleh masyarakat Pak. Mudah-mudahan nanti dari jawaban Bapak bisa menjadi jawaban penyelesaian masalah kepada masyarakat, apa penyebabnya? Ya, terima kasih. Memang betul terkesan oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang memang menunggu ini untuk kita selesaikan dengan segera. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya terdapat kendala yang dalam pelaksanaannya tentu secara non teknis memang melibatkan dan menguras waktu kita, tenaga dan waktu untuk melaksanakannya. Adapun penyebab dari lamanya waktu penyelesaian pembangunan rumah rusak berat ini, yaitu pertama, proses verifikasi ulang saja itu sampai 100%-nya itu udah memakan waktu 6 bulan. Pelaksanaan. Itu pelaksanaan fisik kita secara progres itu stagnan, berhenti. 6 bulan tadi Pak. Sebentar itu. Perlu juga masyarakat sadari itu. Yang kedua, pola pemberdayaan masyarakatnya dengan sistem swaklola mandiri dengan biaya sendiri sering terkendala dalam hal penyediaan dana oleh masyarakat. Kita sudah bersepakat kepada masyarakatnya yang penerima bahwasanya dia menyanggupi dengan sistem swaklola mandiri. Ternyata dalam perjalanan pelaksanaannya kadang-kadang menguras pembiayaan, sehingga tentu masyarakat yang masyarakat tertentu yang yang tidak terlalu memiliki biaya lah gitu memiliki Pak, biaya tentu terkendala dengan itu. Kita menunggu kadang-kadang dan tetap juga mendorong supaya mempercepat ini. Yang kedua, permasalahan terkait relokasi tersebut, apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kadang-kadang dalam hal penyediaan lahan untuk relokasi masyarakat penerima bantuan tersebut kadang ada kendala-kendala. Mungkin tidak sesuai dengan kualifikasi gitu Pak ya. Tidak. Yang pertama, dia mau pindah, tetapi tempat pindahnya belum dapat. Tempat lokasi barunya belum dapat. Dan sudah dapat lokasi baru, secara surat menyuratnya belum selesai. Yang ketiga, secara operasional. Ini dari kita, terus terang saja kita sampaikan di podcast ini agar masyarakat dapat memahami ini. Yang pertama, terkait dengan kita kan punya tenaga teknis yang membantu kita, seperti tenaga teknis dari dinas OPD terkait seperti Perkim dan PUPR, dan juga tenaga TFL, tenaga fasilitator lapangan namanya, yang sudah kita rekrut waktu itu sebanyak 20 orang kita rekrut. Ini menyamakan waktunya.
waktunya kadang-kadang si A dengan si B kadang-kadang kurang pas waktunya. Si A dapat hari ini, mungkin yang si B-nya tidak dapat. Jadi menyamakan waktu itu yang kadang-kadang belum sinkron waktu itu. Selanjutnya kami juga memang berharap tentu kepada TFL, tim teknis tetap bersemangat sampai ini dapat diselesaikan dengan sempurna nantinya. Janganlah patah semangat terkait dengan pembiayaannya, apakah itu honor, apakah itu perjalanan dinas, BBM dalam peninjauan ke lapangan, termasuk gaji TFL. Kami juga dari pemerintah daerah akan akomodir itu agar ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya beberapa penerima bantuan terkesan kurang serius ya dalam percepatan pembangunan ini. Jadi kita beberapa kali sudah bersurat agar ini cepat diselesaikan. Ini harus karena waktu sudah mepet. Kadang-kadang masyarakat tadi kadang-kadang yang kurang proaktif untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Mungkin tadi pembiayaan juga mungkin karena persoalan-persoalan lain dengan pihak-pihak apakah itu pekerja atau tukang atau dengan tokonya bagaimana. Jadi kami dari BPBD hanya dapat mendorong itu agar cepat diselesaikan dengan segera. Dan itu terus didorong oleh BPBD tetap agar didorong selesai terus. Gitu, Pak, ya? Kita buktikan beberapa kali mungkin dapat ditanyakan kepada masyarakatnya sudah sekian kali bersurat. Kita hanya dapat mendorong itu agar ini cepat dilaksanakan dengan segera. Dan selanjutnya memang kendala-kendala tersebut ada juga volume pekerjaan fisiknya. Volume pekerjaan fisik ini kadang-kadang diajukan kepada kita dan diverifikasi, ditinjau, dihitung kembali oleh tim teknis. Kadang tidak sesuai. Tentu yang dapat kita bayar itu yang sudah sesuai. Katakanlah mungkin dia menyampaikan ke kita sudah 75%. 75%. Ketika dicek ternyata belum sampai 75%. Belum sampai 75%. Itu kan dia ngotot minta dibayar 75%. Kita harus mendorong dia untuk mencukupkan dulu volume segitu. Agar kita nanti tidak ada terkesan kelebihan bayar pada masyarakat tersebut supaya ini pas nanti. Karena kita pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan ini. Apa yang telah kita berikan kepada masyarakat. Apa yang kita berikan kepada masyarakat. Tentu nantinya kembali kepada kita semua. Gitu kan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kelengkapan persyaratan untuk pencarian secara administrasi. Ada juga itu Pak kendalanya? Masih ada yang belum lengkap juga. Kadang-kadang kurang lengkapnya ini ada datang dari kita di dalam juga seperti TFL-nya, dari tim teknisnya, juga dari masyarakatnya. Tentu masyarakat ini kadang-kadang kan tahunya kadang-kadang dia minta dibayar. Tetapi untuk melengkapi persyaratan untuk dibayar tersebut tentu harus ada di situ namanya hak dan tanggung jawab, ya kan? Hak dan tanggung jawab. Jadi dia tuntut haknya, tentu tanggung jawabnya harus diselesaikan. Ya, itulah secara umum. Cuma itu semua hanya kasus-kasus tertentu saja. Beberapa lah kendala yang dihadapi gitu Pak ya. Ada juga yang porsinya meninggal dunia. Ada si penerima dia tercatat di situ. Sebagai penerima bantuan karena meninggal dunia. Tentu kita geser data rekeningnya atas nama yang menerima ini, kuasakankah ke ahli warisnya gitu Pak ya. Ke ahli waris yang lebih tepat. Disesuaikanlah nanti untuk
untuk menerangkan bahwa ini si A yang berhak sebagai ahli warisnya, tentu pihak-pihak terkait itu tentu kita tuntut agar kita tidak tidak salah dalam, tidak melenceng dari aturan-aturan yang ada. Juga ada yang terjadi itu orangnya tidak berada di tempat. Merantau atau gimana, Pak? Mungkin merantau. Ya, setelah bencana merantau mungkin gitu, Pak, ya. Tapi atas nama dia. Nah, kadang-kadang kan komunikasi kita kurang lancar dengan dia. Seharusnya kan dia ada di saat-saat pembayaran, dia ada gimana. Jadi dengan kita komunikasikanlah terus supaya ini dapat kita salurkan haknya ini. Nah, jadi itu saja sebenarnya kendala secara spesifik terlalu nggak ada sebenarnya. Cuma hanya itu saja, non teknis saja semuanya. Istilahnya tidak ada kendala-kendala berat lah. Kendala berat sebenarnya tidak ada. Itu saja sebenarnya. Teknis dan lebih kepada komunikasi gitu, lebih Pak, kepada komunikasi pada masyarakat yang bersangkutan. Demikian kendala-kendala yang ada yang dalam apanya. Jadi kami berharap kepada masyarakat ke depannya mohonlah ini bagi yang masih dalam pelaksanaan segera kanlah sajalah semuanya, baik secara administrasi maupun fisiknya, agar semuanya nanti antara laporan dengan hasil pemeriksaan, kalau laporannya sudah bagus, pemeriksaannya tentu lancar. Betul. Kalau laporannya tidak bagus, tentu di pemeriksaan fisiknya tentu banyak lagi persoalan-persoalan yang timbul. Demikian. Baik, Pak Edward, sangat menarik dan tentunya sangat memberikan informasi ini bagi masyarakat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyelesai masalah bagi masyarakat mungkin yang saat ini masih salah paham atau mungkin masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara benar gitu, Pak. Mudah-mudahan dengan podcast ini masyarakat bisa mendapatkan informasi dan bisa lebih bijak dalam menerima informasi. Dan tidak terasa nih Pak John Edward, kurang lebih sudah 1 jam kebersamaan kita. Sebenarnya kita tidak ingin berpisah ini Pak, namun karena waktu yang memisahkan kita, mungkin sampai di sini kebersamaan kita dalam podcast Pasbar ini Pak, dan tentu kami tunggu kehadiran Bapak di sesi-sesi berikutnya. Namun terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement yang akan disampaikan kepada masyarakat, kami persilakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Kepada masyarakat penerima bantuan ini yang lebih banyak ini di daerah Kenagarian Kajai. Itu atas nama pemerintah daerah, saya sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kecamatan Pasaman Barat, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, marilah kita bersama-sama optimis saja. Kami optimis untuk menyelesaikan segera ini. Kepada masyarakat penerima bantuan diharapkan optimisnya, kolaborasi kita bekerja sama untuk dalam rangka penyelesaian dapat merealisasikan ini dengan segera, karena ada lagi harapan di balik ini. Kalau selesai ini, kita ada usulan baru Pak, usulan yang belum terdata waktu itu. Kami berharap ini juga dapat plus dari BNPB agar ini dapat kita laksanakan juga, turun anggarannya nanti dengan menggunakan dana DSP. Tetapi tentu dengan syarat ini harus selesai semuanya. Mudah-mudahan ini bulan Oktober, di bulan Oktober ini sampai akhir bulan, kami sangat berharap sekali. Mohon ini kepada masyarakat, bantu kami. Jangan ada lagi istilahnya prasangka-prasangka yang tidak baik lah ya artinya, karena kami sebagai pemerintah daerah hanya menyalurkan sesuai dengan aturan.
tentu kalau tidak sesuai dengan aturan, apapun ceritanya, tentu kesalahan demi kesalahan tetap akan timbul nantinya oleh ya. Pada akhirnya kita akan bertanggung jawab semua tentang realisasi anggaran ini, kita akan bertanggungjawabkan kepada pemerintah. Dan selanjutnya percepatan dalam pelaksanaan kegiatan terus kami lakukan dengan dukungan keterlibatan OPD terkait serta seluruh elemen masyarakat, pada kawan-kawan, wartawan, LSM, semuanya kami berharap dukungannya agar semuanya dapat berjalan dengan sempurna. Mudah-mudahan demi kemanusiaan bantuan ini dapat kita realisasikan. Dan moto dari BPBD itu tanggap, siaga, tangguh. Artinya kami berpesan juga daerah-daerah rawan bencana kepada masyarakat, khususnya daerah Kecamatan Telamau, pada umum Pasaman Barat, wilayah rawan bencana kita harus siap siaga dalam mengantisipasi kemungkinan bencana agar risiko dari bencana tersebut dapat kita minimalisir. Demikian saja, terlebih terkurangnya mohon maaf saya, dan saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sahabat dan pemirsa podcast Pasbar Dialog Tanpa Batas, itu dia dialog kita di sore hari ini terkait dengan bantuan bencana kepada korban gempa yang kategorinya rumahnya rusak berat. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan kepada sahabat dan pendengar kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan juga tentunya bisa menjadi referensi bagi Anda. Terima kasih Pak John Edward telah hadir bersama kami. Kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami dalam podcast Pasbar Dialog Tanpa Batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.